What's up? Kembali lagi ke channelku. Jadi aku perkenalkan dulu ya, namaku Farhan Asfialdi. So today kami lagi malming nih, aku dan yang lainnya bersama teman-temanku. Iya guys. Di sini, di salah satu cafe yang ada di Pekanbaru gitu guys. Lampu baru ya guys. Iya, Jalan Labu Baru. Ya. Hai guys. Nah ini dia sebelum makan nih guys satu nih. Dia orangnya nggak bisa marah, Farhan. sensitif dan dia sensitif. Dia sini loh. Dia bucin gitu. Oke. Masa kosong aja ini ya? Bentar kan depan tuh. Udah ada nampak makan. Nanti tahu netizen, cuma foto doang lo gitu. Beli kagak? Ih, julid banget netizen. Iya, netizen di EG dia kan julid banget. Ini satu lagi, ini kenapa nih? Oh, dia mau foto di belakang motor-motor, backgroundnya gitu. Dan teringat Ari namanya. Ini apa tadi An? Rainbow cake ini? Rainbow cake. Creamy mentai chicken apa sih? Nah, tuaan itu creamy mentai. Bismillah. Aduh, lu dari tadi foto mulu. So itulah. Creamy chicken. Kayak gini lah kami kalau malming guys. Biasanya juga minta ya. Creamy chicken. Ini cuman kayak vlog gabut aja nih guys. Ini creamy, guys, Kami ini mau. creamy chicken nori. Jadi chickennya itu tuh mirip-mirip kayak chicken nugget. Terus juga norinya nori basah ya. Terus ditambah lagi saus mayones sama saus asin mentai gitu. Wih. Jadi kalau untuk tekstur dari chickennya itu lembut, tapi mungkin karena udah terlalu banyak saus jadi udah agak lembek kalau kita diamin terlalu lama. Terus kalau nasinya mantap, kayak nasi pulen-pulen gitu. Mantap enggak tuh guys? 1 sampai 10 mungkin aku kasih ini 8. 8 nih dari apa? 1 sampai 10. So segitu guys penilaiannya gitu. Karena kan orang biasanya menilai sesuatu dari luar kan. Iya. Ini tempatnya biasa tapi rasanya nggak kalah. Ini tempatnya biasa tapi rasanya nggak kalah. Terus kata-kata dari minumannya Kuatnya. semangat aja sambat kowe hebat. Gitu ya. Nah, kita nyantai-nyantai guys gitu. Kita cerita-cerita dulu ya. Ini sebelah aku nih kebetulan nih anak kos nih guys gitu. Iya guys. Anak kos di mana nih? Di Padang. Oh ya kenalan dulu lah. Siapa apa namanya? Nama saya Nama saya Anissa guys. Kenalin. Di sini panggil Nisa, Ica, terserah deh. Jadi
Nisa ini di mana apa studinya? Aku kuliah di Universitas Negeri Padang guys. Aku orang Pekanbaru. Jurusan apa tuh? Jurusan aku pendidikan sosiologi antropologi. Wih, sosiologi, anak sosiologi guys. Jika kamu jadi anak sosiologi bisa komen di bawah juga gitu ya. Oke, jadi nih Nisa, selama menjadi anak kos nih apa kira-kira yang Nisa rasain gitu yang pertama kali jadi anak kos ke Padang? Ya aku rasanya makan Indomie sih. Indomie. Ya aku Yang- kurang aku suka sih. Indomie setiap akhir bulan. Yang pertama Oh, kali enggak, itu awal guys, gua aku Indomie juga, kaget anjir. banget. Belum ada dapat kiriman Kenapa ini. aku bisa mana aku ya? Kenapa aku bisa jadi anak kos gitu kan? Sedangkan aku anak rumahan kan mana? Ini. Anak rumahan kan guys. Jadi aku mau cerita dikit. Jadi waktu SMA pas mau tamat itu kan di sekolah itu ada yang namanya SNMPTN. Jadi aku ikut gitu kan. Nengok ke sini kan? Apa? Aku lihat ini ke sini ya. Jadi yang di SNMPTN itu kan dia itu cara masuk ke kampusnya itu dengan cara kan lihat nilai rapor, pasti teman-teman yang lain tuh tahu lah ya. Nah jadi pas kita daftar SNMPTN itu kita disuruh milih kalau nggak salah itu 2 universitas dengan 3 jurusan. Jadi aku pilih yang pilihan pertama itu di Universitas Negeri Padang dengan jurusan pendidikan sosiologi antropologi, dan pilihan universitas kedua aku pilih di Universitas Riau dengan jurusan pendidikan kewarganegaraan, dan satu lagi pendidikan bahasa Indonesia kalau nggak salah. Nah setelah nunggu beberapa bulan, akhirnya keluarlah nih guys hasil pengumuman SNMPTN, dan alhamdulillah nama aku lulus gitu. Lulusnya itu di Universitas Negeri Padang jurusan pendidikan sosiologi antropologi. Aku senang sih, aku lulus di sana, aku senang, orang tua aku dan keluarga aku juga senang, dan gak nyangka aku lulus di situ. Cuman yang aku nggak habis pikirnya kenapa aku kok bisa jadi anak kos gitu, sedangkan aku kan zona nyaman aku tuh bisa dibilang tuh di rumah. Pas Jadi ada kayak Tantangan. keterkejutan lah ya, tantangan gitu. tantangan tersendiri. Jadi aku harus keluar dari zona nyaman aku gitu kan, apalagi kan aku nggak pandai bawa motor ya guys. Itu juga salah satu yang aku takutin kalau jadi anak kos, kayak jadi tergantung deh sama orang gitu, nggak bisa kemana-mana sendiri. Untungnya di Padang itu banyak angkotnya deket sama kosan aku. Jadi kalau misalnya aku mau pergi kemana-mana, aku tinggal naik angkot aja, kayak ke pasar raya, ke Basko, mana-mana gitu. Pokoknya intinya perasaan pertama aku pas tahu jadi anak kos tuh aku kaget dan sedih juga sih guys. Soalnya kan yang seperti kalian tahu jadi anak kos itu nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin orang ngebayanginnya anak kos tuh banyak duit gitu ya, bisa tuh dapat kiriman dari orang tua, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Karena anak kos itu banyak kebutuhan mendadak gitu yang nggak disangka, sedangkan orang tua taunya kan belanja pokoknya kita aja kayak makan atau apa gitu. Dan sama itu kalau jadi anak kos tuh ya kita mikirin biaya kos. Jadi selama Nisa menjadi anak kos ini, kira-kira gimana cara Nisa untuk manage keuangannya gitu, cara mengatur keuangan? Cara Nisa untuk memanage keuangan Nisa pas Nisa jadi anak kos itu tuh benar-benar sulit. Nisa seminggu itu dikasih sama orang tua jajan 250.000. Itu kata teman-teman Nisa itu banyak, kata teman-teman Nisa yang kuliah yang lain. Soalnya mereka rata-rata mereka 200 plus 150, tapi bagi Nisa ya 250 tuh enggak, ya pas-pasan lah, nggak terlalu berlebih, namanya anak kos kan. mahal kan. Iya, apalagi di Padang tuh lumayan lah guys, mahal-mahal. Lumayan lah. Iya lumayan lah gitu ya. Sesama anak Padang kan. Ya udah gitu cara. Kan kita udah sama Nisa. Kalau Salsa gimana? Ini salah satu kawan aku juga tapi kuliah di apa? UIR. UIR gitu. Anak ilmu komunikasi saya kenal. Aku kan anak rumah juga, tapi juga pernah ngekos mendadak lah namanya. Iya. Ngekos seminggu lah. Nah itu kan kawasan yang baru kan orang udah tahu nih. Aku Iya. mau tanya sama Nisa yang ngekos di Padang. Pasti dong kita sebagai sebagai orang baru di sana
pasti ada merasa ketakutan di situ. Ya. Rasa takut apa yang paling menonjol? Kalau aku pribadi waktu ngekos di dekat daerah UIR, yang paling aku takutin itu adalah begal sama maling. Soalnya aku sering dengar motor itu sering hilang dekat-dekat daerah UIR. Nah, kalau yang di Padang gimana? Gimana kalau Nisa? Ketakutan atau kejahatan di situ? Ketakutan bisa menjadi anak kos itu adalah ya pasti sama dengan semua anak kos lainnya dimanapun berada sih, kayak pasti takut maling. Soalnya di kos Nisa tuh ini kejadian nyata ya yang Nisa tahu. Di kos Nisa tuh kan ada 2 tingkat, jadi Nisa ambil kamar yang tingkat kedua di atas guys. Cuman tak kenapa malingnya tuh ada maling tapi dia tuh nggak ngambil barangnya di kamar bawah, mereka tuh ngambil barangnya di kamar atas. Nggak tahu kenapa, mungkin ada celah yang bisa buat dia menuju ke atas gitu ha. Pokoknya nggak tahu juga lah kayak mana caranya maling ya. Nah, jadi tuh kalau nggak salah di satu akhir tahun kemarin, tepatnya bukan kamar Nisa sih, alhamdulillah bukan kamar Nisa yang kena. Dia tuh yang dimaling itu 2 kamar setelah kamar Nisa. Jadi tuh kakak yang ada di kamar tuh dia habis begadang gitu kan guys, dia skripsi. Jadi mungkin dia karena kecapean kali, dia cuma mengunci yang kunci utama aja, yang perekat. Dia nggak kunci utama, dia cuma mengunci yang perekatnya aja. Jadi yang kunci utama itu dia nggak dikuncinya. Jadi kan nggak kuat kan guys, berarti pintunya nggak terkunci kuat gitu. Iya. Jadi mungkin maling tuh kami kan ngumpul nih anak-anak kos, jadi kami tuh kayak mikir kenapa yang di kamar ujung, tempat kakak tuh kamarnya di paling ujung kamar kakak tuh gitu, sedangkan yang kamar di depan tangga tuh nggak kena gitu. Ibaratnya kan kalau dia pengen cepat kan ibaratnya yang kamar depan tangga aja kan yang diambilnya gitu. Ini nggak yang paling ujung gitu, yang paling ujung. Mungkin terus kami mikir gini kan, mungkin sebelum mengambil yang di ujung mungkin maling tuh udah coba-coba pintu salah satu per kamar gitu, yang mana yang kuat atau yang enggak. Dan mungkin kebetulan yang pintu kakak tuh yang kurang kuat kan, nampak atau sih mungkin kalau bisa lihat kalau perekat yang paling sepi yang mana. Kalau cuma perekat tuh aja nampak lo renggangnya kan, nampak renggangnya. Kalau kunci utama nggak diapain gitu. Ya udah, jadi mereka tuh satu kamar berdua, kakak tuh semester akhir dan adik tuh baru masuk. Jadi kakak tuh guys, kakak tuh dia ada jendela, kakak tuh tidurnya tuh dekat jendela. Dan laptopnya tuh guys, mungkin dia karena kecapean kali, laptopnya tuh dekat kepala dia karena dia capek kali gitu kan mikirin skripsi gitu. Jadi pas ngunci pintu pun dia kayak karena dia ngantuk banget, kayak nggak terlalu apa gitu kan. Ya udah, akhirnya maling tuh bisa masuk. Terus untungnya adik kosnya nih yang sekamar sama dia tuh kebangun pas dia kayak nampak bayangan gitu. Dia kan nggak dengar nih bunyi pintu yang udah digerebek sama maling tuh. Orangnya berdua nggak dengar, cuman yang pas adik tuh kayak setengah sadar gitu loh, kayak kok ada bayangan ya katanya gitu. Maling pas ditengok kok ada yang lihat ke dia gitu. Ini dalam keadaan dan di lampu luar kan ada tugas di kos, lampu luarnya kan itu udah mati semua, pokoknya dalam keadaan gelap lah kos kami itu guys. Jadi kayak kan kita sadar nggak sih guys kalau dilihatin kalau ada mata yang melihat kita walaupun dalam keadaan gelap gitu. Iya kan, jadi adik itu sadar, langsung dia tegak kan, langsung dia teriak. Untungnya cuman HP kakak tuh aja yang keambil, laptop dan HP adik tuh nggak keambil. Untungnya mereka cepat sadar, takutnya kan namanya cewek guys, kayak takut yang lain-lain gitu gitu. Dan kebangunlah kami semua. Dan yang paling duluan bangun tuh Nisa. Kan Nisa satu kamar tuh kan berdua. Jadi tuh ya kayak Nisa pas dengar dia teriak, Nisa langsung tegak, pengen buka pintu tuh rasanya pengen nolongin gitu kan. Cuman teman Nisa tiba-tiba, teman satu kamar Nisa tiba-tiba bangun, dibilangnya, "Nis jangan dulu dibuka, nanti kita yang kena," katanya. Nanti dia bisa aja kan marah tiba-tiba masuk ke kamar kita pas kita duluan yang buka pintu gitu kan. Bahaya juga gitu kan. Terus Nisa tahan di tangannya Nisa kan. Iya, dibilangnya gitu kan, "Nis dia pasti bawa senjata." "Nggak mungkin, enggak Nis," katanya gitu. "Nanti Nisa kenapa-napa, mending kita tahan aja dulu." Udah agak lama kan, yang lain tuh anak-anak kos yang lain udah pada ribut di grup nih. Yang kena maling tadi tuh kayak tolong kayak benar-benar greget. Kasihan, kayak mana ya pengen nolongin cuman ya nggak bisa gitu daripada kita yang kena kan. Udah, semenjak kejadian itu ibu kos langsung ngecek semua kamar baik yang di bawah maupun di atas. Pokoknya tuh dipastikan ibu tuh jendela ataupun kunci tuh pokoknya ini dalam keadaan nggak rusak. Maksudnya nggak rusak gitu, bisa aman lah gitu Jadi kan karena itu kan jadi shock kan, 2 kamar setelah kamar Nisa. Jadi iyalah kayak, yang paling penting tuh kan
kadang teman satu kamar di saya itu kan orang Solo guys, kami satu jurusan sih guys, cuman karena dia orang Solo jadi kan kadang tiap minggu tuh dia pulang, Sabtu Minggu kan kami libur, Iya. itu Jumat siang tuh dia balik ke Solo, nanti Minggu atau hari Senin pagi dia balik ke Padang, jadi bisa tinggal sendiri di kamar guys. Setelah kejadian tuh bisa kayak susah tidur gimana gitu, biasa kayak nggak takut kan guys, soalnya kan takutnya maling itu bakalan ngulangin lagi karena dia berasa sekali kan nanti takutnya dia ketagihan Iya, kan pengen lagi takutnya dan gitu. mencoba kamar yang lain. Itu sumpah itu takut banget guys, sampai kami nggak bisa tidur. Cuma itu sih sama bencana alam, karena seperti yang teman-teman tahu juga kalau di Padang itu pernah ada gempa yang kuat kan guys. Iya. Dan sempat diberitakan juga kalau nggak tahu lah tahun berapa katanya bakalan ada 2009 nggak ya? 2009. Iya 2009 yang gempa itu. Iya. Terus ada lagi yang bilang kalau misalnya di Padang itu bakal ada tsunami dan gempa. Iya, katanya kabarnya gempa Padang ini Megatrust bakal- gitu. Megatrust. Padang ini bakalan hilang gitu kalau ada tsunami gitu. Takutnya di situ. Cuman keluarga Nisa meyakinkan Nisa pokoknya selalu berdoa, selalu ingat Allah. Pokoknya insya Allah semuanya baik-baik aja. Karena niat kita di sana baik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memperlancar aja gitu, menjaga lah di mana Kuncinya, kita iya. berada. Kuncinya itu di niat guys gitu. Kalau kamu misalnya Niatnya baik. niatnya baik, gitu, kamu menuntut ilmu gitu. Ya Insya udah. Allah Allah Ya, jaga dan lindungi. Iya, insya Allah aman-aman aja lah tuh guys. Selama Nisa di Padang kan jadi anak kos juga Ya. dan ngampus di Padang. Nah, Itu Nisa pernah ikut organisasi nggak atau Oh. apa gitu? Nisa pernah ikut organisasi, cuman yang bukan organisasi yang kayak besar gitu guys, bukan yang kayak HIMA atau BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa atau himpunan mahasiswa jurusan. Nisa nggak ikut itu karena Nisa pengen ikut, cuman kalau kita ikut organisasi besar kayak gitu pasti menguras waktu ya guys. Iya, tenaga juga lah Tenaga pasti. juga kadang pengalaman dari orang-orang yang ikut BEM sama HIMA tuh mereka bilang kayak kadang-kadang mereka sampai di rumah tuh udah capek aja gitu. Tapi kira-kira keuntungan Nisa, Ya. misalnya gini, keuntungan kalau Nisa kan belum ada ikut organisasi. Yang ada cuman Oh, nggak ada. yang organisasi besar itu lah. Iya. Nisa ada ikut organisasi guys, cuman bukan organisasi besar itu karena Nisa takut nggak bisa bagi waktu gitu kan, Iya, karena kan iya. organisasi besar itu kan sibuk banget. Jadi Nisa ada ikut organisasi yang inti jurusan sosiologi Nisa itu ada namanya paradigma. Paradigma itu merupakan pelajaran dari sosiologi juga guys. Jadi organisasi yang nggak ribet-ribet sih yang Nisa pilih tuh. Jadi organisasi paradigma ini cuma sekali seminggu, yaitu di hari Selasa dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu pun agendanya cuman kita mendiskusikan mendiskusikan masalah sosial yang sedang terjadi, misalnya kayak masalah virus corona kemarin. Kami mengundang salah satu dosen pendidikan biologi untuk datang ke jurusan kami untuk memberikan sedikit informasi mengenai kayak mana sih corona nih, kayak mana sih cara menanganinya. Setelah itu nanti setelah dosen itu menjelaskan, kita buka sesi tanya jawab dan saling bertukar argumen, dia saling kayak memahami lah, sama-sama belajar hal-hal baru gitu, kayak masalah yang terjadi. Soalnya kan sosiologi kan membahas masalah-masalah yang terjadi juga, masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Oh iya kan berdasarkan Nisa tadi kan Nisa katanya pernah ikut organisasi nih. Yes. Jadi kalau di kampus itu sebagai mahasiswa kan juga ikut organisasi, itu kira-kira ada manfaatnya nggak untuk diri Nisa sendiri? Setiap organisasi pasti memiliki manfaat kan bagi mereka yang mengikutinya, mahasiswa yang mengikutinya. Kalau bagi Nisa, setelah Nisa mengikuti organisasi itu, yang Nisa dapat adalah itu tuh kayak pandai membagi waktu. Karena setelah organisasi itu kan waktu siang guys, waktu siang itu tuh kami bakal kuliah lagi. Gimana sih membagi waktu siang? Pertama membagi waktu, terus yang kedua itu adalah kayak mana caranya berdiskusi yang kayak benar-benar tenang dan hangat gitu ya, bukan berdiskusi yang kayak di kelas sih. Kalau di kelas kan kebanyakan diskusinya tuh kayak lebih kayak emosional gitu ya, nggak tenang gitu kalau menurut saya yang setelah disapa. Cuman kalau di organisasi tuh kayak diskusinya tuh kayak lebih mantap, dan terus dari organisasi itu banyak banget ilmu-ilmu yang baru yang bisa dapat untuk pelajaran, untuk kehidupan juga gitu. Terus juga memperbanyak teman, kita bisa kenal sama dosen dari berbagai jurusan, kayak biologi atau di organisasi paradigma itu juga bukan mengundang dosen-dosen dari jurusan lain aja, dia juga mengundang kayak pernah juga ini dari Badan Narkotika, kayak kami membahas permasalahan narkoba yang sedang hangat di remaja gitu-gitu. Jadi kayak banyak dapat
kenal orang-orang baru. Terus kita bisa juga sharing sama kakak-kakak tingkat kayak mana sih kak, kayak bisa cerita-cerita gitu. Terus lagi nih gimana sih kak, terus misal ada pelajaran kita nggak tahu kita bisa nanya ke kakak tuh gitu, kayak gitu sih guys. Dan lebih dekat aja sih sama kalau kita ikut paradigma yang gitu tuh, kayak lebih dekat aja sama lingkupan sosiologi gitu. Iya, antara apa kan junior senior lebih akrab. Iya, juga. sama dosen juga. Iya. Kalau ikut organisasi pasti nanti pelajaran aku bisa keganggu Iya. gitu. Jam buat aku tugas bisa keganggu. Emang sih kayak gitu, cuman dari sisi itu organisasi ini juga banyak manfaatnya loh guys gitu. Salah satunya juga aku kan salah satu anak kos juga nih guys gitu di Padang. Yes. Jadi jurusan aku sastra Inggris gitu. Jadi selain ikut pelajaran di kampus kan, mata kuliah dan segala macam gitu, aku juga ada organisasi BEM ya? Hah? BEM. Iya, salah satunya BEM. Terus ada LDK. Kalau kalian ada anak LDK di sini kan, lembaga dakwah kampus. Terus ada juga organisasi paduan suara. Suara dia bagus guys, tinggi. Jadi gini guys, jadi salah satu hal yang kurasain kalau misalnya masuk organisasi itu, jadi kita bisa mendapatkan ilmu tentang leadership guys gitu, kayak kepemimpinan juga gitu. Bagaimana kalian misal ditaruh nih dilantik jadi jabatan ini, misal dalam sebuah organisasi. Jadi di situ kalian jadi tahu Gimana sih caranya mimpin iya. organisasi yang baik gitu, jadi pemimpin. Ya, bagaimana jadi jadi pemimpin gitu. Kita doakan Farhan ke depannya bisa jadi pemimpin. Oke guys, jadi mungkin itu saja cerita curhatan kami yang anak kos Dari ini. anak kos yang tinggal di orang Pekanbaru yang kos ke Padang, merantau ke Padang lah guys. Iya. Banyak sekali luka jadi anak rantau, dan buat teman-teman yang mau kuliah, misalnya kalian orang Pekanbaru mau kuliah di Padang, di Jogja, Jakarta atau dimanapun, kalian harus yang takut nih kayak aku dulu keluar dari zona nyaman, kalian pasti bisa kok gitu. Salah satunya manfaat dari anak merantau itu adalah dia bisa lebih mandiri, kayak mengatur uang, mengatur waktu, Dan juga open minded gitu guys. Nice. Gitu. Pastinya Semangat ya, guys. Jadi mungkin itu sajalah curhatan kami yang anak kos gitu kan. Jadi if you like this video, jangan lupa like, comment, and subscribe this video jika kamu suka, dan jangan lupa turn on the notification bell, klik notifikasi belnya gitu supaya mendapatkan updatean video terbaru. Ini teman aku guys gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. See you guys. See you. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa ini? Anak siapa?